Doa syafaat. Keluaran 32 ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Doa syafaat Musa bagi umat Israel ayat 11-14 menunjukkan bahwa Allah menjawab doa-doa para hambanya yang setia dan membiarkan mereka berperan serta dalam tujuan-tujuan dan keputusan-keputusannya mengenai penebusan. Jelas sekali bahwa Allah ingin membinasakan umat pemberontak itu ayat 10. Namun Musa yang bertindak sebagai perantara di antara Tuhan dengan umat itu, dengan sungguh-sungguh memohon syafaat supaya melunakkan hati Allah sehingga mengubah maksudnya. Karena doa Musa yang sungguh-sungguh, Tuhan menaruh belas kasihan. Ayat 14. Doa syafaat dapat didefinisikan sebagai doa kudus, penuh keyakinan dan tekun, yang dengannya seseorang memohon dengan sangat kepada Allah demi seorang atau beberapa orang lain yang benar-benar membutuhkan campur tangan Allah. Doa Daniel dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 1-19 merupakan doa syafaat karena dia sungguh-sungguh mendoakan pemulihan Yerusalem dan seluruh bangsa itu. Alkitab mencatat doa syafaat Kristus dan Roh Kudus dan banyak doa orang saleh di bawah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Sepanjang pelayanannya di bumi, Yesus berdoa bagi orang terhilang karena Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Lukas 19 ayat 10. Dengan hancur hati, Ia menangisi kota Yerusalem. Lukas 19 ayat 41. Ia berdoa bagi murid-muridnya, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Ia bahkan berdoa untuk musuh-musuhnya ketika tergantung di salib. Lukas 23 ayat 34. Syafaat Kristus adalah penting bagi keselamatan kita. Tanpa kasih karunia, kemurahan, dan pertolongannya yang disalurkan kepada kita melalui syafaatnya, kita akan meninggalkan Allah dan sekali lagi diperbudak oleh dosa. Roh Kudus juga terlibat dalam syafaat. Paulus menyatakan, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Kristus digambarkan dalam Perjanjian Baru sebagai pendoa syafaat utama, dan karena itu semua doa orang percaya menjadi syafaat saat dinaikkan kepada Allah melalui dan oleh Kristus. Yesus menjembatani jurang antara kita dan Allah ketika Dia mati di salib. Karena perantaraan Yesus, kita sekarang dapat menaikkan syafaat atas nama orang-orang percaya lainnya atau bagi yang terhilang, memohon kepada Allah untuk mengabulkan permintaan mereka seturut dengan kehendak-Nya. Doa syafaat yang sejati bukan hanya mencari kehendak Allah dan penggenapannya, namun supaya itu digenapi, baik menguntungkan kita atau tidak, apapun harganya bagi kita. Doa syafaat yang sejati mencari kemuliaan Allah, bukan diri sendiri. Allah telah menetapkan bahwa doa syafaat yang sungguh-sungguh dari orang yang benar dapat menggerakkan hatinya untuk mengubah maksudnya yang sementara dan mendatangkan penebusan, bukannya hukuman. Doa sungguh-sungguh mengubahkan keadaan. Allah tidak mengabaikan doa syafaat seorang hamba yang setia selama harapan akan penebusan masih tetap ada. Syafaat akan ditolak Allah hanya apabila dosa sudah mencapai puncaknya, merupakan rahasia yang tak terselami
bahwa Allah dapat diyakinkan oleh doa syafaat manusia yang serba lemah untuk mengubah tindakan yang telah dinyatakan dan berbalik dari murka kepada pengampunan. Allah bukanlah oknum ilahi yang tak berperasaan atau takdir yang tegar, tetapi Allah berkepribadian yang senang digerakkan oleh kasih, iman, dan doa umatnya yang setia. Allah memanggil semua orang percaya untuk menjadi pendoa syafaat. Allah menginginkan bahwa setiap orang percaya aktif dalam doa syafaat. Betapa indah dan tingginya hak yang kita miliki untuk bisa datang dengan penuh keberanian ke hadapan tahta Allah yang Maha Kuasa dengan doa dan permohonan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.